pertama di bab tentang al-ma'murat. Al-ma'murat itu perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Nanti kan bagian akhirnya al-manhiyat. Al-manhiyat itu larangan-larangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ma'murat. Babul ikhlas wa ihdarin niyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat. Fi jami'il a'mal wal aqwal, dalam semua perbuatan dan perkataan. Al-barizah wal khufiyah, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Imam An-Nawawi sebagaimana biasa menuliskan dulu ayat-ayat Quran sebagai dasar tema ini. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintah, mereka di sini ditujukannya ke alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang kafir baik Yahudi, Kristen ataupun orang-orang musyrik, para penyembah berhala. Illa liya'budullah, kecuali agar beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan. Ikhlas itu kan arti asalnya murni. Dengan memurnikan, membersihkan, menghususkan hanya kepada Dia ad-dina, agama. Tidak ada kepada yang lainnya. Makanya surat tentang tauhid itu disebut surat Al-Ikhlas. Karena hanya Allah satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Mukhlishina lahuddin hunafa, dalam keadaan hanif. Hanif itu maknanya belok. Cuma belok dari yang salah kepada yang benar. Makanya sering diterjemahkan lurus. Asalnya maknanya mah belok. Jadi berbelok, berbalik arah dari yang jelek pada yang baik. Dan kemudian tetap dalam kebaikan. Nanti ada satu lagi, janif. Di surat Al-Baqarah ada faman khofa mim musing janafan au ithmang fa aslah bainum. Janaf. Janaf itu belok, cuma belok dari yang benar kepada yang salah. Wa yuqimus sholah, mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang lurus. Jadi yang pertama diperintahkan itu ikhlas. Ya, sebelum sholat, sebelum zakat. Meski ini ditujukan ke orang kafir, tapi tentu maksudnya tertuju kepada kita semua. Orang kafir pun diperintah demikian, apalagi orang Islam. Kemudian yang kedua, surat Ali Imran ayat 92, ini ayat pertama dari juz 4. Lan tanalul birra, kalian tidak akan pernah sampai pada kebaikan. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Apa kaitan ayat ini dengan bab ini? Ya, ini menunjukkan keikhlasan. Berkorban, menginfakkan, mendermakan apa harta yang dicintai. Bukan berarti mendermakan harta barang-barang yang bekas dipakai juga haram, enggak. Cuma levelnya belum sampai albir. Albir itu kebaikan tingkat tinggi. Orang-orangnya disebutnya al-abror. Dan kita kan berdoa, wa tawaffana ma'al abror. Wafatkanlah kami beserta orang-orang yang albir. Jadi
selama kita belum mampu menginfakkan apa yang kita cintai, ini kita belum level albir, belum menjadi orang baik yang sebenarnya. Tinggal dievaluasi ya, muhasabah. Pernah teinfak saumur hirup sekali saja menginfakkan sesuatu yang istimewa menurut kita. Dan ini untuk mengukur kualitas ikhlas kita kepada Allah. Kesiapan kita tulus berbakti, berkorban kepada Allah. Kemudian di surat Al-Hajj ayat 37. Jadi kalau yang tadi konteksnya infak itu tidak sembarangan infak ya, tapi infak itu harus betul-betul dari hati yang terdalam ya. Tidak sembarangan infak dikategorikan albir, infak yang memang betul-betul tulus. Ikhlas cirinya adalah tuhibbun. Kemudian la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Tidak akan pernah sampai kepada Allah dagingnya ataupun darahnya. Walaki yanaluhu taqwa minkum, tapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Ini konteksnya ibadah kurban ya, fasholli li rabbika wanhar, syaratnya karena Allah. Dan wujud ikhlas itu adanya di hati, ketakwaan. Tapi jangan salah paham. Biarlah cenah berkurban dengan sapi kecil ya, domba kecil, karena Allah enggak melihat daging dan darahnya, Allah melihat takwanya. Ya justru kan di ayat sebelumnya sudah dijelaskan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar Allah di sana disebutkan di ayat berikutnya, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, hewan kurban. Siapa yang mengagungkan hewan kurban, itu wujud ketakwaan yang ada dalam hati. Bagaimana mengagungkan hewan kurban itu? Yang pertama, Nabi SAW minimal berkurban 2 kambing. Minimal Nabi. Ya. Kalau ke sapi berarti 2 saham. Ini jujur saya juga belum ya kalau yang ini mah. Apalagi ke PPKM. Kemudian yang kedua, dilebihkan, digemukkan hewannya, jadi memilih yang terbesar. Nah kalau ini malah alhamdulillah ya, kita selalu berusaha. Jadi kalau misalkan dipatok oleh DKM saham 3,5 juta, bapak mah atuh anu pengusaha milih anu 5 juta we, kan lumayan beda 1 juta lagi, sapi teh lebih gede ya. Jangan mau disamakan atau bahkan kadang cenah di dieu mah mahal, cing neangan masjid nu lain mana nu murah. Ini berarti dia kurbannya tidak ikhlas, ya, kurbannya tidak disertai ketakwaan. Jadi harus diagendakan kapan kita kurban 2, kapan kita kurban dengan yang terbesar. Jadi dalam kurban itu bukan pertimbangannya kurban ulah lah, tapi kurban hiji dua gitu. Biasa istimewa ya kalau nggak bisa istimewa minimal biasa. Jadi jangan kurban ulahnya. Ini orang yang sudah niatnya ikhlas karena Allah. Tapi kadenya bapak-bapak yang masih terbatas tong maksakeun jadi nganjuk ngahutang keneh da tuh. Ya kecuali kalau memang jelas ada untuk membayarnya. Ini ada yang mau bayar utang,
akhir bulan, tapi ini kurbannya tanggal 20 Juli ya. Nganjukeula Ustaz, nggak apa-apa, boleh ya, asal jelas ada uang yang akan membayarnya, cuma belum datang saja. Kemudian surat Ali Imran ayat 29, qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian atau kalian memperlihatkannya, maka Allah tahu. Ini menunjukkan bahwa yang dinilai oleh Allah itu apa yang ada di dalam hati. Baik itu disembunyikan atau diperlihatkan, Allah tahu. Ayat ini sendiri ya terkait dengan taqiyah. Taqiyah itu bolehnya kita dekat dengan orang kafir karena takut. Taqiyah itu takutnya. Tina takwa, takwa kan takut. Ayat sebelumnya kan melarang orang muslim bersahabat atau memilih pemimpin atau dekat cinta dengan orang kafir kecuali illa ang tattaqu minhum tuqah ya. Kita sedang berada di bawah orang kafir, sedang mustadafin, takut dizolimi ya, takut tidak bisa hidup, takut apapun lah ya. Nah, boleh kita dekat dengan orang kafir. Tapi nah itu ini teh betul takut atau istilahnya mudahana. Mudahana itu penjilat. Ya, ini teh dekat dengan orang kafir teh betul sebagai strategi atau sebenarnya hanya menjilat. Ya, karena betul-betul gila dunia, gila kekuasaan. Nah itu Allah tahu, hati-hati. Jangan kemudian berdalih di balik dalil. Kan boleh kata Al-Quran juga illa ang tattaqu minhum tuqah. Padahal sebetulnya mentalnya mental menjilat. Itu ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan pentingnya ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua amal. Kemudian hadis yang pertama, wa an amiril mu'minin, dari Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin di masanya, Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab ibni Nufail ibni Abdul Uzza ibni Rayah ibni Abdullah ibni Qurt ibni Rozah ibni Adi ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalibin al-Qurashi al-Adawi. Nah ini bertemu nasabnya dengan Nabi di Ghalib ya, al-Qurashi, orang Quraisy al-Adawi dari Bani Adawi radhiyallahu an. Ini nama lengkap Umar bin Khattab. Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyyat, hanya saja amal itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in, dan hanya saja pahala atau bagian bagi setiap orang manawa, tergantung apa yang dia niatkan. Likuli itu menunjukkan yang akan dia peroleh ya. Yang akan dia peroleh di dunia dan di akhirat itu tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka benar hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya, dan karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia raih, yang ingin dia peroleh, awi mura'atin yankihuha, atau perempuan yang akan dia nikahi,
fahijratuhu ila ma hajaru ilaih, maka hijrahnya itu sebatas pada niatan dia hijrah, sebatas mendapatkan dunia dan perempuan, itu pun kalau Allah kehendaki. Muttafaqun ala sihatihi. Nah ini singkatan dari muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi itu lain riwayat Bukhari Muslim. Ya. Saya sering tegur riwayat Bukhari Muslim, santri nu narjemahkeun muttafaq alaihi. Riwayat Bukhari Muslim naon cenah muttafaq alaihi riwayat Bukhari Muslim. Muttafaqun alaihi itu maksudnya muttafaqun ala sihhatihi, disepakati kesohihannya oleh siapa? Oleh semua ulama hadis, oleh semua umat Islam. Kenapa? Karena berdasarkan standar kriteria Imam Bukhari dan Imam Muslim gitu. Kriteria sohih standar Imam Bukhari itu paling ketat. Meski ada celah-celah yang kemudian ditutupi oleh Imam Muslim. Jadi kalau Bukhari Muslim gabung, semua persyaratan sohih itu sudah tercukupi. Ya. Jadi sepakati kesohihannya itu oleh umat Islam. Umat Islam ya para ulama Islam sepakat, otomatis umat Islam sepakat. Kenapa? Rawahu imam al-muhaddithin, karena diriwayatkan oleh dua imam muhaddis. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Ini Bardizbah ini buyut berartinya bau dari Imam Bukhari. Ini menurut satu riwayat kafir dan namanya juga bukan nama Arab karena memang Imam Bukhari turunan daerah Rusia, ya. Uni Soviet ya, Rusia sekarang. Al-Ju'fi al-Bukhari, makanya terkenal kan ya, Soekarno itu ketika diundang ke Rusia boleh, tapi tunjukkan ke saya makam Imam Bukhari. Kalau sudah ketemu saya mau datang ke sana, dan kemudian ziarah ke makam Imam Bukhari. Wa Abul Hasan Muslim bin al-Hajjaj ibni Muslimin al-Qushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma, dan juga Abul Husain Imam Muslim, nama lengkapnya tadi orang Naisabur. Naisabur itu daerah Iran sekarang. Radhiyallahu anhuma fi kitabaihima, dalam dua kitab mereka, alladzaini huma asahul kutubil musannafah, yang keduanya merupakan dua kitab yang paling sahih yang disusun oleh ulama, ya. Ini menunjukkan dua ulama hadis besar itu ternyata bukan orang Quraisy, ya. Bukan orang Arab, bukan orang Makkah, bukan orang Madinah, bukan orang Timur Tengah, ya mah orang Asia Tengah atau Asia Selatan, Asia Tengah lah. Jadi menunjukkan bahwa ilmu Allah itu tidak mutlak harus selalu dari orang Arab. Ya meskipun Imam Bukhari dan Imam Muslim pun berbahasa Arab. Jadi kita yang orang Indonesia pun insya Allah kalau ditakdirkan jeung pang-pangna mah pinter jeung junun we, ya. Hadis ini hadis yang singkat, padat, tapi sungguh sangat dahsyat. Dahsyat naon? Nya dahsyat ngamalkeunana berat. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa amal itu sangat tergantung hati. Amal kita dalam sholat, zakat, saum, semua kalau stagnan di satu titik, itu harus dipertanyakan niatnya. Karena kalau niatnya betul karena Allah, itu selalu di ayat-ayat Al-Quran itu pasti
zadatuhum imana walladzina tadau zadahum huda. Orang-orang yang beriman itu akan selalu bertambah imannya, akan selalu bertambah hidayahnya. Itu kalau betul-betul ya, kalau dalam surat Al-Ankabut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau betul-betul niatnya sudah total untuk Allah. Termasuk ya, kalau misalkan kita belajar sesuatu, punten zaman kami dulu ngajar di Tamhidul Balighin ya. Ieu teh niatna teh betul diajar atau hayang-hayangan sertifikat mubalig ngarah di jadwal. Itu nanti berpengaruh pada bagaimana belajar. Contoh ya sederhana. Pernah diberlakukan. Kenaikan itu tidak ditentukan oleh pengurus. Ini Islami. Dalam sistem pendidikan Islam itu kenaikan itu ditentukan oleh diri sendiri. Ini merasa udah ngerti acan gitu. Lamun sudah mengerti menguasai naik. Lamun can ngerti can menguasai nyatos gitu. Belajar deh. Nah ini kadang dalam dunia belajar susah ya. Apa niat belajarnya? Termasuk dalam belajar Quran, menghafal Quran. Ini kita nggak bisa-bisa teh apa karena memang terbatas? Ya ada memang yang terbatas. Semangatnya tinggi, tidak pernah kendur dengan memang terbatas. Ataukah memang karena niat kita tidak bulat? Ya. Niat yang bisa, niatna nu penting datang. Ini jadi sangat berpengaruh ya. Termasuk ustad-ustad ya. Dulu saya pernah diminta yang isi di masjid salah satu BUMN, Ustadz ini temanya bagaimana meningkatkan etos kerja. Aduh jadi heureun letah. Kenapa? Ya karena etos kerja itu larinya ke niat. Saya heureun letah teh ya karena ngukur kakujur. Ya. Kita aktif di masjid, ya, kita aktif di madrasah, di pesantren, di jamiah. Sudah bagus belum etos kerjanya? Jadi naon atuh orang teh niat hirup di masjid teh? Niatnya sepenuh hati atau setengah hati? Ya. Cari duit. Kenapa misalkan pesantren belum ada pesantren yang terbaik ya seperti ya sekolah-sekolah Kristen misalkan terbaik ya minimal nyakeun we da Kristen mah dudunya dunianya gitu. Apakah ini memang terbatas atau karena tidak ada niat? Oh canda terbatas dananya, memang zaman Nabi dana lancar. Ya. Memang zaman Nabi peralatan lengkap. Itu kan alat-alat senjata zaman Nabi terbatas. Menang we perang teh gitu. Karena niatnya yang tinggi. Ataukah karena kita terlalu ya begitu dikit-dikit danana. Dikit-dikit nggak ada orangnya, nggak ada waktunya. Zaman Nabi gitu 300 ngalawan 1000 bisa. Ini kita sudah banyak kadang. Nah itu, aduh kita jadi heureun letah tapi nyakeun we. Kita tekankan bahwa etos kerja itu tergantung pada niat. Ini yang berat. Berat. Ujung-ujungnya ya karena gajinya kecil, karena rotibahnya kecil. Di Persis mah cenah jiga nu ngarotibahan jiga ka usada A, B, C anu dina YouTube sekali ngarotibahan 10 juta, 20 juta. Ya kalau begitu berarti kayak Bapak katakan tadi ya, ujung-ujungnya duit ini persoalan niat.
Kadang kalau ada dana lancar program dewa, dana mah teu lancar. Nah, ini jadi beratnya masalah niat itu. Termasuk di sini Nabi SAW mencontohkan ada dua niat. Jadi niat itu ada dua. Secara umum satu yang niatnya karena Allah, yang kedua yang niatnya karena dunia. Orang yang niatnya karena Allah, dia pasti mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya diperoleh, ya udah itu dunia dan akhirat. Ya. Tapi orang yang meniatkan dunia, nah dia hanya sebatas mendapatkan dunia, tidak akan mendapatkan akhirat. Sering kan kita kasih gambaran sederhana, akhirat itu artinya jauh. Dunia itu artinya dekat. Kalau Bapak mau ke Tasik, Garut, Kaliwatan. Tapi kalau Bapak sampai Garut saja, tidak akan pernah ke Tasik. Kalau kita niatnya akhirat, dunia pasti dapat. Tapi kalau kita niatnya dunia, akhirat tidak akan dapat. Tapi akhirat dunia dapat pun ini kalau kita baca surat Al-Isra, mangkana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kalau kita niatnya duniawi, kami akan segerakan yang kami kehendaki bagi yang kami inginkan. Jadi teu kumaha urang. Ya. Ada orang yang meniatkan dunia, ada yang dapat, ada yang tidak. Kalaupun dapat, tetap ujung-ujungnya summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmumam madhura. Ujung-ujungnya dapat neraka. Kalau kita niatnya dunia, ujung-ujungnya dapat neraka. Mau tidak mau. Ya. Dalam ayat lain, mangkana yuridul hayatad dunya wa zinata nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Surat Ar-Ra'd, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mungkin kami berikan di dunia. Orang yang memang di dunianya ingin kaya dibeungharkeun. Hayang pamajikan loba dibere. Ya. Orang yang ingin mengejar karir tinggi, politik, pekerjaan, dikasih. Tapi kalau hanya itu saja, kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka tidak akan dapat apa-apa di akhirat kecuali neraka. Jadi kita nggak punya pilihan. Dan hadis ini menginformasikan, Pak, bahwa sejak zaman Nabi pun anu goreng niat mah aya, cacakan zaman Nabi. Apalagi zaman sekarang. Meskipun di zaman Nabi amal mulia itu enggak semuanya nyatanya mulia. Hijrah itu kan mulia. Mun ayeuna malah hijrah teh jadi pengurus DKM gitu. Jadi pengurus madrasah, pesantren, ya, yayasan, jamiah. Itu enggak mungkin semuanya lurus niatnya. Aya we nu mengkol. Karena dunia. Dan ini yang mengganggu. Ya. Zaman Nabi saja sudah terjadi ada yang hijrahnya itu karena dunia atau karena perempuan. Jadi ada zaman Nabi. Maka Nabi mengatakan itu dia nggak akan dapat akhirat. Apalagi zaman sekarang. Meski demikian, ya, bukan berarti niat duniawi itu haram sama sekali. Niat duniawi itu boleh asal tetap para ulama sepakat niat utamanya akhirat. Kenapa? Karena di Al-Quran sendiri Allah membolehkan niat duniawi. Kalau di dalam surat As-Saff bahasanya wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathum qarib. Apa nasrum minallah wa fathum qarib deh yang dijelaskan di dalam
surat Al-Fat wa maghanima katsiratan ya'khudunaha ghanimah, atau di dalam surat Al-Ahzab wa awrathakum ardahum wa amwalahum wa diyarahum wa ardal lam tatu'uha, harta, tanah, rumah, dan lahan yang belum tergarap. Yang lainnya yang kalian cintai, silakan. Wa basyiril mu'minin, gitu kan ujung-ujungnya. Jadi boleh ada niat lain, yaitu niat duniawi. Bapak bekerja di pesantren, tentu ada yang dicintai kan? Apanya? Menang gaji. Aktif di yayasan, ada yang dikejar, dapat honor, bisa menafkahi anak istri, atau bapak-bapak yang berdagang, yang bekerja jadi ASN ataupun non ASN, kan ada niat gaji itu. Wa ukhra tuhibbunaha, ai ukhra teh yang lainnya, alternatif keduanya, pilihan keduanya boleh, tapi tetap yang pertamanya tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Niat utamanya kita jihad karena Allah. Nanti yang membedakannya, kalau orang niatnya duniawi saja, satu, dia semangat dan tidaknya itu kalau ada dunia. Gajina gede, semangat, gajina letik, turun. Ya. Aya dunungan, semangat, aya dunungan, tersemangat. Yang kedua, kalau dia tidak dapat dunia, dia berhenti bahkan. Dan marah-marah. Itu yang disebutkan dalam hadis, hamba dinar, hamba dirham, hamba dunia itu in u'tiya rodiya wa in lam yu'ta lam yardo. Kalau dapat senang, kalau tidak dapat marah-marah. Itu yang jadi konflik. Jadi konflik itu bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Tapi kalau orang niatnya akhirat, dunia hanya kedua, dia amalnya tetap stabil. Ada dunia semangat, sedang kurang dunia semangat. Karena saya bekerja bukan mencari kepuasan pelanggan, bukan mencari kepuasan dunungan, tapi mencari kepuasan Allah. Dan orang yang seperti ini tidak mungkin marah karena dia nggak dapat. Jadi nggak mungkin berkonflik karena beda pendapatan. Kenapa? Saya bekerja karena Allah. Kalau memang sudah nggak mampu, ya udah mundur. Tidak kemudian jadi konflik. Orang yang niatnya akhirat itu dapat dunia alhamdulillah, tidak dapat alhamdulillah. Karena niatnya karena Allah. Kalau orang niatnya dunia, dapat kudu muntah menang waing, nah gitu. Nah ini, jadi sekali lagi memang hadis ini sungguh singkat padat, tapi memang sangat dahsyat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.